Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, kurang semangat ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes. Selamat pagi buat kita anak-anak sekolah minggu. Di sini kakak akan menyampaikan renungan pagi hari ini yang tertulis dari Matius 26 ayat 38. Tapi terlebih dahulu, kakak akan mengundang adik-adik bernyanyi dulu. Di surga nanti pakai baju putih. Tahu kan adik-adik? Oke, di surga nanti pakai baju putih. 2, 3, ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta kasih-Mu pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nas kita pagi hari ini yang tertulis dalam Matius 26 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sekali lagi kakak bacakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dengan tema hatiku sangat sedih. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan. Bukanlah manusia normal jika seseorang itu tidak pernah sedih. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah kita merasakan yang namanya kesedihan? Pernah kakak merasakan kesedihan? Adik-adik juga pernah merasakan kesedihan. Seperti tidak diberikan uang jajan, ditinggalin papa dan mamanya, dipukul papanya atau mamanya. Semua pasti merasakan kesedihan. Bukan cuma kita anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah juga merasakan yang namanya kesedihan. Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah dan akan mengalami suatu keadaan yang bisa membuat hatinya merasa sedih. Seperti yang kakak katakan seperti tadi, dipukul orang tuanya, tidak diberikan orang uang jajan. Di situ kita sudah merasakan kesedihan. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus, kata Yesus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada para muridnya ketika mereka berada di Taman Getsemani. Secara manusia, Tuhan Yesus gentar menghadapi kematian sangat mengerikan. Dengan jelas bahwa sebentar lagi ia tahu bagaimana ia akan mati. Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa sebentar lagi dia akan dianiaya, dicaci maki, disesak, dihina, diolok-olok, dan lain sebagainya. Dengan itu, Tuhan tetap semangat, walaupun hatinya sangat sedih. Dan juga ada satu lagi yang membuat hati Tuhan Yesus sangat bersedih. Mahkota duri yang dikenakan di kepalanya. Semua itu diketahuinya, maka dari itu Tuhan Yesus dengan terbuka berkata kepada murid-muridnya yang dikasihnya, hatiku sangat bersedih.
Kita semua tahu bagaimana rasanya menendam kesedihan di hati. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita merasakan kesedihan, pasti hati kita ini sangat sedih, sakit. Seperti seluruh tubuh kita terasa tidak enak, makan terasa mual, tidak terasa mengantuk, seluruh badan terasa lelah, tidak ada gairah hidup. Yang dilakukan hanya berdiam diri, menangisi apa yang sedang terjadi, dan bertanya-tanya kepada semua, ini bisa terjadi karena apa? Kita berprasangka pada orang lain, apa yang diperbuatnya kepada kita, tetapi dia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Maka dari itu, Tuhan Yesus dengan terbuka berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Kita semua tahu bagaimana rasanya menendam kesedihan di hati. Pada saat itu, seluruh tubuh terasa tidak enak. Siapa di sini adik-adik jika bersedih, tubuhnya enak, selalu gembira? Pasti tidak ada dong anak-anak sekolah minggu. Jika kita bersedih semua, pikiran ke situ, pikiran tetap dalam permasalahan. Jadi kita adik-adik, jika melangkah, maksudnya melangkah itu berbuat sesuatu. Kita harus berpikir agar kita tidak berbuat teman kita menjadi sedih. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Tuhan ketika Ia berkata, hatiku sangat sedih. Apakah yang membuatnya sedih? Apakah karena dia takut? Karena kematiannya? Tuhan Yesus tidak pernah sedih dalam kematian. Bukan karena dia kecewa, bukan. Jika dia takut pada penderitaan yang akhir membawanya kepada maut, mengapa dia datang ke sana? Mengapa dia datang ke dunia? Jadi, jelas bahwa kesedihan Tuhan Yesus bukan terletak pada penderitaan dan kematiannya. Juga bukan tingkah murid-muridnya. Bukan, adik-adik. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus sangat bersedih, adik-adik? Oke, adik-adik, siapa yang tahu di sini kenapa Tuhan bersedih? Ada dua yang membuat Tuhan Yesus bersedih. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus bersedih karena tahu bahwa upah dosa sangat mengerikan. Yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Dia melihat sendiri bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan terkena murka Allah. Dan maut adalah kebinasaan yang kekal. Apa yang dilakukan manusia pada saat dihamba oleh dosa? Ia sudah tidak mampu lagi mengenal kebenaran karena hidupnya sudah dibutakan oleh dosa. Tuhan bersedih karena kesalahan manusia. Contohnya itu, Tuhan bersedih melihat anak-anaknya mencuri. Tuhan melihat dari atas ke bawah apa yang dilakukan anak-anaknya. Karena itu, Tuhan Yesus bersedih. Jadi anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus melangkah dengan kebenaran agar Tuhan Yesus tidak bersedih. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus sangat baik buat kita, adik-adik. Yang kedua yaitu yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama kita membacanya, adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia datang untuk menyelamatkan manusia
yang akan binasa. Tetapi manusia sama sekali tidak mau mengenalnya. Justru sebaliknya, manusia menolak dan membunuhnya di kayu salib. Padahal segala mujizat telah dinyatakannya. Kasih kepada sesama telah disujudnya. Perhatian dan perlawanan senantiasa dilakukan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus di kayu salib sangat mengerikan. Yesus di kayu salib sangat mengerikan anak-anak Tuhan Yesus. Yesus diludahi, Yesus ditusuk, tetapi Yesus tetap menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita adik-adik senantiasa untuk berpikir cerdas dalam melakukan hal-hal agar Tuhan Yesus tidak berseri di atas sana. Pada saat ini kita diajak untuk mengenal kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia ingin mengubah hidup kita yang binasa menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau bertanya, jika adik-adik atau kakak disalibkan di atas sana, apakah kalian masih tahan? Apa kalian masih hidup? Tentu tidak. Tuhan itu sangat kuat untuk menghancurkan dosa kita dan menghapus dosa kita di kayu salib. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu kesedihan Yesus itu merupakan tanggung jawab yang besar untuk membebaskan kita dari kematian kekal agar kita beroleh hidup yang kekal. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita akan melakukan hal-hal yang baik agar Tuhan Yesus di atas sana tidak bersedih melihat kita. Sekian firman Tuhan. Kita bernyanyi dulu ya adik-adik, biar lebih semangat, biar jangan tegang seperti yang tadi ya. Oke, nyanyi kita King Kong badannya besar. Semangat ya adik-adik. Oke, 2, 3, ya. King Kong badannya besar, tapi aneh binatang bebek. Lebih aneh binatang bebek. Kakinya pendek, lehernya panjang. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Biar kita menutup kebaktian kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta kasih-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, jika ada kesalahan dan perbuatan sengaja maupun tidak sengaja yang kami perbuat, Tuhan, ampunilah Tuhan. Tuhan, dosa serta pelanggaran kami, sengaja maupun tidak sengaja akan Kami hapuskannya. Terpujilah nama-Mu abadi sampai selama-lamanya. Amin. Sampai hari Minggu lagi adik-adik. Shalom.